Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SH MHKes. Saat ini saya mau menanggapi ya atas banyaknya dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik terhadap diri saya yang diduga dilakukan oleh oleh Maria Purba dari kantor hukum firma hukum Merah Putih dan oleh Bambang Hartono ya dari LQ. Yang mana diduga kuat LQ dengan Merah Putih pun itu sebetulnya kantor hukum yang sama. Cuman diduga supaya kelihatan banyak nih kantor hukum yang nggak setuju dengan pendapat saya, jadi dibikinlah banyak ya. Nah itulah diduga kuat, makanya saya bilang diduga kuat. Ini kalau betul Merah Putih sebetulnya ada hubungan dengan LQ, ya silahkan dicek dan diselidiki dulu. Saya selalu bilang bahasa hukum diduga ya. Jadi ini saya baca salah satunya di sini ada ya kata-kata ketika saya pernah baca berita, hal ini diungkapkan oleh Advokat Jaka Maulana SH dari firma hukum Merah Putih ya. Nah jadi Jaka pernah ada suatu berita yang menyatakan dia dari Merah Putih, tapi di satu sisi di sini juga ada Advokat Jaka Maulana SH dari LQ Indonesia Law Firm. Nah kok ada orang yang sama di dua kantor hukum berbeda, apakah dia pindah dan sebagainya? Mungkin itu kita juga pertanyakan. Jadi apakah Merah Putih dengan LQ itu ada hubungan? Itu kami pertanyakan juga. Ya, jadi disinilah yang kami pertanyakan. Kalau memang ada suatu pendapat hukum, misalnya dari Bambang Hartono tidak sependapat dengan pendapat hukum saya, ya diduga Bambang Hartono ini pengecut sehingga dia tidak berani tampil terus-terusan. Mungkin nanti cobalah seolah-olah dari lawyer lain diduga, akhirnya keluarlah Maria Purba seolah-olah juga komplain dari Merah Putih yang sebenarnya diduga kuat itu ada hubungannya juga sama-sama dengan LQ diduga ya. Nah nanti kita cek sama-sama. Nah inilah yang saya mau sampaikan. Bedanya Benny Wulur menghadapi sendiri ya, bahkan anak buahnya pun saya juga tidak libatkan ya dalam memberikan dalam artian memberikan tanggapan ini. Kenapa? Karena kalau kita benar nggak perlu anak buah kita dilibatkan ya, terus cari balat istilahnya. Kalau di Bandung, kebetulan saya dari Bandungnya cari sekutu, cari temen. Kemudian kita menyebarkan diduga ujaran-ujaran kebencian untuk mendiskreditkan salah satu kantor hukum, nggak perlu. Kita itu kalau mau bekerja sebagai lawyer itu cari prestasi itu tidak perlu mendiskreditkan kantor hukum lain atau menjelekkan kantor hukum lain. Cukup dengan fakta dan data untuk diadu data. Karena di sini kita tahu ya bahwa kita ada kode etik ya. Kode etik itu profesi advokat itu selaku penegak hukum yang sejajar dan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu satu sama lain harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya. Jadi setiap advokat itu harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi profesi kita. Jadi saya nggak tahu apakah diduga kuat rekan Bambang Hartono dan diduga kuat Maria Purba ini tidak belajar kode etik. Ya, dan saya nggak tahu dia kuliah dari mana, universitas mana, saya nggak tahu ya. Jadi harus kita juga nggak tahu. Kalau saya kasih tahu ya, saya lulusan Universitas Katolik Parahyangan ya. Kita tahu itu universitas salah satu terbaik ya yang lahir. Jadi di sini kita cukup bicara dengan kualitas ya. Jadi dari Universitas Katolik Parahyangan kita S1 itu digembleng ya dengan ketat, dengan kualitas dan mutu ilmu yang tinggi, dan dididik etika juga ya. Jadi cara bicara kita, cara kita berperkara itu juga dididik. Itu bedanya kalau kita kuliah di suatu universitas dengan mutu yang baik, tentu akan melahirkan advokat-advokat yang baik dengan tanpa merendahkan universitas yang lain ya. Ini saya cuma menceritakan tentang bagaimana saya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan ya. Nah, jadi di sini saya cuma bicara data. Saya baca di sini ya yang katanya saya menyesatkan dan sebagainya, jadi sudah ada duga-dugaan tuduhan. Nah inilah cara-cara yang diduga ya klien-klien LQ menurut saya terancam pidana. Nah terancam ya, diduga terancam pidana. Kenapa? Inilah yang saya bilang, kita lawyer cari uang itu jangan sampai membuat klien kita juga jadi terlapor atau berpotensi jadi terlapor. Saya kasih tahu, di Indonesia itu menganut asas praduga tak bersalah. Ya, kemudian ada pasal 310 ya, barang siapa menghina dan mencemarkan itu ada sanksi hukumnya 310 KUHP. Mencemarkan dengan tulisan itu 311 juga ada ya. Dengan ya 311
Kita bisa lihat 4 tahun ancamannya bahkan ya. Kemudian juga ada ITE ya, undang-undang ITE ya, kalau itu sebarkan pakai elektronik. Sekarang coba bayangkan para nasabah ya digiring ya, diduga digiring ya. Diduga digiring, saya kasih tahu, untuk pakai spanduk ya, pakai spanduk ya. Habis itu nulis mafia bodong ya. Kemudian nanti ngomong si X adalah mafia bodong, nggak pakai kata-kata dugaan. Ya, sekarang saya akan kasih tahu ini bedanya. Bedanya nih saya kasih tahu pidana. Kalau langsung orangnya diomongin, kemudian langsung dituduh ya, dan tidak ada kata-kata dugaan, berarti itu sudah tuduhan dan fitnah. Padahal di Indonesia itu menganut asas praduga tak bersalah. Nah, para klien LQ terancam pidana ketika yang bacanya itu kemudian melakukan laporan polisi, ada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, itu pasti minimal di sidang. Nah, saya kesian dan klien LQ yang sudah memberikan kuasa kepada LQ, kemudian tidak diberi pengetahuan tentang ini, akhirnya melakukan itu. Bagaimana kalau dari pihak yang dituduhnya kemudian melakukan lapor balik? Akhirnya LQ yang untung juga, ya diduga akan dapat kuasa lagi dan men-charge lagi biaya. Nah, itu cara cari duit yang menurut saya jangan sampai terjadi. Ya. Kenapa? Kalau dugaan-dugaan seperti itu memang harus dibuktikan, makanya saya selalu bicara bahasa hukum diduga, ya. Jadi kalau kita ngomong si X adalah mafia bodong, ya, sementara kita nggak bisa buktikan dulu karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka si X yang merasa dituding itu bisa melakukan laporan balik dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dan dugaan ITE. Ini yang membahayakan orang-orang nasabah LQ yang sudah pakai spanduk, disorot dan gak ada kata-kata dugaan. Apalagi udah ada yang bicara misalnya di wawancara ya. Ini bisa tunggu waktu, ini yang bahaya. Apakah LQ memberikan pengetahuan seperti itu? Seperti saya ngambil contoh, kalau kata-katanya polisi-polisi adalah melakukan ini dan ini. Tapi artinya menuduh seluruh polisi, nggak pakai kata-kata dugaan. Itu institusi. Apakah semua polisi seperti itu? Padahal kita tahu ada beberapa polisi yang bahkan ada buat monumennya karena dia polisi jujur dan sebagainya. Kayak contoh saya pernah baca ada Pak Sugeng ya, polisi jujur yang sempat dibilang sepanjang masa ya di Indonesia juga ada beberapa pejabat yang jujur. Advokat juga ada yang benar, ada yang tidak. Polisi ya kalau ada oknum ya mesti diduga oknum polisi kita bicara. Kalau jaksa harus diduga oknum jaksa. Yang mana nggak bisa dibilang satu institusi. Kalau kita udah berani tuduh satu institusi, artinya itu diduga pencemaran nama baik fitnah. Ya makanya bisa dilaporin. Ya itu pidana. Hati-hati ini para klien saya dan juga saya kasih tahu ya ini berpotensi kalau ada klien LQ yang ikut-ikutan juga ikut bicara seperti itu. Ini Indonesia negara hukum, ada asas praduga tak bersalah. Nah dengan adanya tuduhan terhadap diri saya ini juga udah dugaan pencemaran nama baik dan dugaan fitnah. Karena begini, advokat berhak mengeluarkan pendapat, itu diuji. Sekarang dikasih tahu ya, saya pernah menjelaskan. Saya sekali lagi, saya memberikan kebebasan untuk memilih, bukan menggiring dan memaksa. Ya, saya cuma menjelaskan seperti ini mengenai soal AJK. Ya, AJK, saya akan ceritakan kronologis awalnya. Saya sebagai lawyer yang melakukan laporan pidana juga. Ya, kemudian saya karena waktu itu proses pidana saya tahu prosesnya panjang, di polisi akan makan waktu lama, di PN makan waktu lama, di PT makan waktu lama, pengadilan tinggi makan waktu lama ya, di kasasi makan waktu lama ya, di PK makan waktu lama. Maka saya berpikir wah klien saya kalau ini harus ngikutin proses hukum dan tidak terjadi restoratif justice akan makan waktu lama. Maka keluarlah ide dengan PKPU. Saya PKPU waktu itu memohon untuk saya yang memilih dan mengajukan beberapa orang pengurus yang mana itu pilihan nasabah ya, tidak ada urusan dengan AJK, dan saya dikabulkan sampai pengurus saya pun juga di ACC. Saya kasih tahu kalau diduga settingan itu pun kurator atau pengurus itu juga sifatnya independen ya. Kalau diduga, kalau itu misalnya dari si X, perusahaan X menyeting ya, dia nunjuk kurator dan kuratornya diduga oknum kurator, saya bilang nggak bisa semua kurator disamaratakan, ada yang independen juga, ada yang jujur juga. Ternyata diduga ada oknum pengurus atau kurator yang memang tidak bisa independen kemudian membantu si perusahaan X ini ya, maka itu memang mencelakai nasabah
Jadi nggak bisa kalau digeneralisasi untuk seluruh proses PKPU itu merugikan nasabah. Ya, kalau begitu yang pembuat undang-undang PKPU ini juga bisa diduga melakukan kerugian untuk nasabah. Padahal PKPU ini kalau digunakan dengan benar bahkan banyak menyelamatkan perusahaan juga. Ada positifnya. Dan saya kasih tahu PKPU dari hasil pengurus yang ditunjuk oleh saya selaku advokat nasabah waktu itu berhasil membuat AJK menurut saya segan, ya, sehingga memaksa berunding dan dia tepati janjinya, ya, dalam proses PKPU itu sampai 1,4 triliun. Hanya sayang kemudian dibatalkan PKPU-nya dan kemudian juga sayang OJK juga tidak melihat perdamaian yang udah terjadi, dia tidak cabut sanksi PKU-nya, saham tetap jelek. Akhirnya karena kalau PKU dicabut itu sempat kita lihat sendiri ketika PKU dicabut saham AJK itu sempat naik ya, ketika dipasang lagi turun lagi. Nah, artinya apa? Memang ada pengaruh pemasangan PKU ini, ya, pembatasan kegiatan usaha ini. Jadi dan sanksinya pun memang saya lihat diduga ada berbau diskriminasi waktu itu. Kenapa? Kalau Wana Arta yang sifatnya saya juga udah kasih tahu ya, yang sampai saat ini saya juga lagi bela para nasabah Wana Arta, yang bahkan ya yang kata ini ya diduga ya, LQ juga bilang katanya sudah aja biar pengusahanya ditangkap dan sebagainya gitu ya. Nah, saya mau tanya, kenapa LQ Indonesia Law Firm resmi mencabut laporan polisi terhadap AJK? Kalau dia bela kepentingan seluruh nasabah, dia konsisten dari awal tidak cabut ini. Ya, gara-gara waktu itu yang saya tahu ada aset settlement yang mau diberikan kepada LQ, kemudian dia cabut. Artinya apa? LQ bukan mementingkan seluruh nasabah AJK, mementingkan yang ngasih kuasa ke dia waktu itu, ya, untuk dapatkan properti, ya. Tapi kemudian saya nggak tahu, diduga dia ngambil klien lagi, dia tidak peduli dengan nasib klien-klien yang lain, barangkali dia minta asalkan diduga ya kan, dia dibayar apa dan sebagainya, seluruhnya dan sebagainya, nggak peduli nasabah yang lain. Nah, kemudian dia akhirnya sekarang bikinlah berita-berita negatif. Nah, kalau diduga kuat dia tidak bermaksud seperti itu, ya, kenapa tidak dilakukan dari dulu? Kenapa setelah saya lawyer yang berjuang bersama nasabah yang lainnya ke OJK segala macam audiensi sampai kita ditemukan dengan AJK, ya, LQ yang tidak pernah ikut rapat dengan OJK, nggak pernah dengar perjuangan ini, kenapa sampai dibentuk tim 5 dan sampai akhirnya lahirlah Sol segala macam. Itu yang saya pertanyakan. Baru sekarang dia ribut. Kok nggak ribut dari dulu? Terutama diduga kuat Bambang Hartono ini ributin ini ada sesuatu yang hanya untuk keuntungan dirinya dan golongannya, bukan untuk memperjuangkan nasabah. Ya, kenapa? Karena kalau sekarang dia kasih tahu sekarang katanya, kalau Sol katanya ngerugiin, saya kasih tahu dari sekarang, itu pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Irfan Raharjo juga seorang pengamat asuransi pun yang kita tidak saling tahu awalnya dan sebagainya juga, baru belakangan ya saya kenal beliau. Nah, itu juga menyatakan pilihan terbaik dari yang terburuk. Karena begini, kita lihat dengan Wana Arta. Wana Arta ini dicabut izin usahanya. Sekarang jatuh kepada tim likuidator yang ditunjuk oleh pemegang saham yang buron, ya, yang buron dan direstui oleh OJK. Kemudian OJK juga udah masuk koran, katanya silahkan aja karena udah ditunjuk tim likuidator, jadi oleh tim likuidator aja nanti untuk penyelesaiannya. Begitu kan? Nah, apakah dengan diciu artinya nasabah bisa dapat baik? Ya, sementara AJK yang mana kita lihat ada kesempatan untuk tidak diciu, sesuai dengan POJK nomor 71 pasal 23 dan 24 kita bisa lihat sama-sama dan diatur, artinya memang ada caranya, tidak melanggar hukum. Ya, tidak melanggar hukum. Selama saya disarankannya tidak melanggar hukum, itu artinya diperbolehkan oleh hukum, itu halal. Ya, dan saya kasih pilihan ke nasabah. Silakan pasang kuping rekan Bambang Hartono ya dengan Maria Purba. Ya, pasang kuping kalian ya. Dan saya kasih tahu, untuk mendalami sesuatu, untuk kompeten di bidangnya, sebetulnya harusnya kita mau sekolah dan mau belajar. Saya nggak tahu apakah rekan Bambang Hartono bisa menunjukkan sertifikasi dengan Maria Purba ini ahli hukum pasar modal dan lulus, namanya terdaftar di OJK. Saya akan tunjukkan sertifikasi saya lulus di situ. Ya, jadi di sini saya nggak ngomong sembarangan. Ya, kita lihat
ya, tentang niat baik. Itu yang harus faktor untuk menyelesaikan masalah. Lihat niat baik dari pengusaha, lihat hukumnya. Kalau sekarang, saya kasih tahu sekarang, kita pilih kreditur preferen yang terbaik. Saya tidak bilang yang terburuk. Sol itu kalian semua memang jadinya ada sulit ya untuk dibilangin katanya jadi lebih baik dari kreditur preferen. Memang tidak ada kreditur preferen dengan Sol. Kalau ditanya masalah peringkat dan tingkatan, kreditur preferen adalah paling tinggi. Dia yang harus pertama kali dibayar. Sol paling belakang dibayar. Saya kasih tahu dari sekarang. Tapi kalau di antara peringkat utang piutang antara AJK ini dengan nasabah, cuma nasabah aja yang dia punya utang. Yang lainnya cuma kewajiban pajak dan karyawan, kemudian dia tidak punya utang kepada bank atau kepada pihak ketiga yang lainnya. Artinya untuk Sol ini kan boleh dibilang juga menjadi, walaupun dia peringkat 15 misalnya, berarti sama juga dia menjadi seolah-olah peringkat 1 dong. Kalau dari peringkat 1 sampai 14 ya nggak ada. Nah itu yang saya mau sampaikan. Ya. Nah sekarang kalau OJK katanya bilang menjamin kalau diserahkan kepada tim likuidator seperti Wall, kemudian silakan dijual, nasabah misalnya dapat sahamnya itu turun antara kemungkinan 0 sampai 5%. Ganti saya tanya, apabila LQ ya melakukan upaya hukum pidana, nasabah tidak kembali seluruhnya uangnya, cuman kembali sedikit, apakah LQ mau pasang PG? Saya tanya. Ya, apakah rekan Bambang Hartono mau pasang PG dengan seluruh kekayaan pribadinya? Saya balik. Karena dia tanya dengan pendapat hukum saya. Ya nggak mungkin lawyer pasang PG. Kita bela nasabah itu. Perikatan kita ikhtiar. Ya kalau dari sekarang saya nggak mau kasih angin surga muluk-muluk. Saya tidak mau dong pasang PG. Karena kemungkinan untuk kembali 100% memang nggak ada yang bisa menjamin. Setiap lawyer itu, tapi dia berusaha memberikan yang terbaik untuk klien dan nasabahnya. Nah saya hanya menimbang begini. Kita perang dengan AJK, ya, lapor pidana, ya. Kalau perlu kita semua biarkan saja supaya dia diciu, ya. Jangan ada Sol, jangan ada apa. Kita mau preferen, ya. Oke, itu semua jalan. Kemudian setelah itu jalan, kita tahu ya proses pidana juga sampai sekarang kan masih di polisi, ya baru nanti nggak tahu berapa lama lagi naik di jaksa. Dari jaksa baru naik ke PN, dari PN ke PT, ke MA, ke PK. Kata-katanya dikembalikan kepada korban. Nah LQ diduga ya memang lumayan operasional sih kalau cari buat kantong. Kalau 2 juta kali 1000 udah 2 miliar ya. Tapi kalau nasabahnya nggak dapat apa-apa kan minimal udah dapat operasional 2 miliar. Sementara kalau Beni Wulur ya itu untuk masalah nasabahnya dia lebih seneng kalau nasabah itu dibayar dan dia dapat success fee. Artinya tertawa bersama dengan nasabahnya. Kalau nasabah misalnya dibayar, Beni Wulur dapat success fee-nya, nasabah tertawa uangnya kembali, Beni Wulur tertawa dapat success fee. Tapi saya tidak mau istilahnya mengambil istilahnya untuk supaya kita teriak-teriak ya maaf lah supaya menarik ya, diduga kita maki institusi dan sebagainya. Habis itu jadi viral, wah ini lawyernya berani, habis itu nanti pasang kasih duit operasional 2 juta seorang kali 1000 tuh 2M. Nah nasabahnya nggak dapat apa-apa, kantor hukum udah untung 2M sendiri, buat apa? Habis itu nama kita ya diduga jadi jelek kalau nasabah nggak dapat apa-apa, buat apa? Ya itu sebabnya. Nah makanya saya memilih begini, yang memang kita perlu operasional buat perang untuk fight sampai ke PT MAPK hanya untuk nasabah, untuk pengusaha-pengusaha yang tidak bisa kooperatif dan nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa rapat, nggak bisa duduk satu meja dan nggak ada komitmen untuk bayar. Ya kalau Pak Michael Stephen sendiri, saya pernah ketemu secara fisik dengan Pak Michael Stephen sendiri, ada komitmen, dia berani hadir di dalam setiap Zoom, yang mana satupun advokat dari LQ, termasuk Bambang Hartono tidak pernah hadir, padahal katanya mewakili nasabah, padahal link Zoom itu dibagikan secara umum dan harusnya bisa bertanya secara jelas. Cuman ada dugaan-dugaan menuduh dan memberikan opini-opini negatif tanpa melihat ke dalam. Ini yang saya sayangkan, dan kemudian mendiskreditkan kantor hukum lain. Saya menghormati pendapat LQ, tidak saya diskreditkan. Ya, kita adu pendapat, kita boleh adu argumen dimanapun, TV manapun, podcast manapun, kita adu data. Ya, jadi saya kasih tahu, kalau nanti ternyata yang tadi saya bilang, ya, walaupun kita solve, tapi kemudian pengusahanya udah akan mulai cicil, dia minta grace period cuma 6 bulan. Kemudian dia mulai cicil, lakukan pembayaran.
kemungkinannya udah pasti di atas 5%. Taruhlah selesai 50% pun, 60% pun, tidak 100%, tetap lebih bagus daripada kalau diciu. Kalau diciu itu dapatnya mendekati 0-5% atau bahkan takutnya nggak dapat apa-apa karena dana-dana yang dipakai oleh pengusahanya pun bukan untuk bayar nasabah, jadinya dipakai untuk perang. Padahal nasabahnya sudah mau untuk duduk satu meja. Jadi pendapat saya untuk Sol itu bukan mau menjerumuskan nasabah. Kita lihat kalau nasabahnya masih mau diajak bicara, ada peluang bisnisnya naik. Makanya saya bilang ya kita memberikan kesempatan kepada dia dan dikawal sama-sama. Ada perjanjian mengikat dua belah pihak, yang mana para pihak saling menuangkan pendapatnya dan tidak boleh diintervensi. Nah itulah yang perlu dilakukan ya, untuk menjaga, membentengi dengan hukum juga supaya nasabah kita bisa terbayar ya. Kalau Sol dengan kreditur preferen mana lebih bagus? Ya kreditur preferen. Gak pernah saya bilang kreditur preferen itu lebih jelek daripada Sol. Sol itu udah saya bahkan cerita di YouTube ini paling akhir. Tapi kita ambil kemungkinan terbaik dari yang terburuk. Kalau kita diciu, kemudian proses hukum sampai 4-5 tahun lagi. Saya tanya sekarang, dari jaksa mengatakan kembalikan kepada korban. Ya, yang punya polis merasa, wah dikembalikan kepada korban tapi saya punya polis. Ya, nggak adil nih. Saya sekarang bikin gugatan perdata untuk men-challenge yang dibagikan kepada korban dari kata-kata itu, yang mana nggak jelas juga kata-kata itu. Dimana seharusnya jaksa, menurut saya, secara pidana menuntut untuk memberikan hukuman kepada pihak yang salahnya itu. Tapi kalau mau juga seharusnya kan mengajukannya permohonannya itu pilot ya, seperti itu, untuk membagikan atau mem-PKPU ya, untuk mana Arta misalnya. Saya ambil contoh seperti itu ya. Nah itu yang mau saya sampaikan ya. Jadi hukuman badan itu untuk jalur pidana biasanya seperti itu ya. Jaksa saya kasih tahu mana bisa dia istilahnya cara membagikannya. Sekarang saya tanya gimana gitu. Nah kebetulan yang belum lapor polisi merasa punya hak juga, dibikin gugatan perdata boleh nggak? Boleh. Blokir aset-asetnya lagi, perang lagi 3 tahun lagi, artinya 8 tahun lagi. Nah LQ pun tahu ya, rekan Bambang Hartono pun tahu pembagian aset itu dilakukan kalau sudah inkrah. Artinya kalau inkrahnya 4 tahun lagi, di situ baru bisa dibagikan. Sementara kalau Sol, pengusahanya itu udah bilang, ya saya minta grace period sedikit, habis itu nggak jauh dengan skema homologasi, saya cicil lagi. Artinya kalau udah mulai dicicil lagi, 4 tahun lagi, kalau dia janji 4 atau 5 tahun lagi akan lunas. Sementara kalau dari LQ 4 tahun lagi, kalau inkrah baru akan dicicil. Ya 3 atau 4 tahun lagi, kalau inkrah itu pun kalau nggak ada gangguan-gangguan diblokir lagi dengan yang bikin gugatan perdata karena nggak terima. Walaupun dia nggak lapor pidana tapi merasa punya hak, boleh juga kan bikin gugatan untuk memblok lagi aset itu. Itu tunggu 4-5 tahun lagi juga. Nah sahamnya karena terus-terusan ada masalah. Sentimen pasar ada nggak yang mau beli? Nggak ada. Sahamnya makin turun lagi. Ya makin turun lagi, sentimen negatif. Nasabah dapat kertas yang pada akhirnya ya saya kasih tahu aja, yang akhirnya kosong. Nah kebetulan nanti dibentuk tim likuidator. Tim likuidator juga jual apa adanya, dapat fee memang tim likuidatornya, tapi nasabah bisa nggak dapat apa-apa. Saya juga likuidator. Ya artinya apa? Saya mau kasih tahu kepada rekan Bambang Hartono, kita jangan berhenti menimba ilmu. Jadi kita tuh bisa dengan berbagai cara ya. Kita misalnya nggak ada lagi klien pidana, bulan ini kosong, kita jadi likuidator karena kita punya sertifikat likuidator ya. Besoknya kita bisa bantuin karena kita punya ahli hukum pasar modal. Ada perusahaan minta due diligence segala macam, minta di legal audit segala, kita bisa ya. Kenapa? Ya kita sekolah lagi ya. Besok kita ditunjuk jadi kurator, kerja kita jadi kurator lah. Kalau cuman bisanya juga kita cuman menguasai satu aja pidana, bisanya diduga teriak-teriak aja ngomporin nasabah gitu kan. Ketika nggak punya klien ya tetaplah cari duit operasional, diduga seperti itu ya kan. Ngapain nyari duit operasional seperti itu, hanya bikin susah orang, kemudian nasabah nanti jadi kesal ya sama kita ketika kita nggak berhasil merealisasikan apa yang kita ucapkan. Lebih baik kalau cari duit itu, menurut saya, carilah yang nasabah rela, carilah yang nasabah senang ketika dia dapat bener haknya, baru ngasih success fee sekian persen gitu. Itu senang, happy. Tapi kalau hanya dendam, diduga dendam. Wah sekarang saya lagi kesal misalnya sama AJK, saya lagi dendam, diduga nih ya. Karena kalau tujuannya bela nasabah nih nggak mungkin nih cabut LP. Ya dari kemarin juga mestinya terusin dong. Kok baru sekarang ributnya?
Berarti apa? Diduga kan kemarin ada yang beres. Nah sekarang diduga ada klien lagi ribut supaya kliennya diberesin, nggak peduli dengan nasabah yang lain mau diberesin atau enggak. Nah saya yang akan melakukan juga berbagai upaya hukum kalau seandainya kalau yang lapor pidana itu nanti diberesin, yang kita yang soal enggak, ya kita pun akan lapor pidana. Ikut-ikutan kita pada akhirnya, kan begitu. Ya kalau lapor pidana, ya saya juga ambil langkah yang nguntungin nasabah saya dong. Kalau lapor pidana akhirnya malah diberesin 100%. Nah, tapi saya udah tanya kepada AJK, dia tidak akan beresin yang lapor-lapor pidana seperti itu, akan ada perlawanan gitu. Ya, dan dia lebih setuju untuk mencicil kepada seluruh nasabahnya daripada gara-gara beberapa gelintir orang kemudian baru itu diberesin, yang lain jadi enggak, akan merugikan yang lain, itu tidak akan diambil tindakan oleh AJK. Itu yang saya tanya kepada AJK. Jadi AJK pun akan melakukan perlawanan katanya terhadap laporan-laporan pidana itu. Dia lebih baik katanya membayar seluruh nasabah. Nah saya yang penting apa? Klien saya terbayar dan tidak merugikan atau menyengsarakan nasabah yang lainnya. Itu yang saya lakukan dan komitmen juga dengan klien yang lainnya. Ya, jadi artinya apa? Prinsip saya, nasihat saya juga untuk lawyer-lawyer muda, sepanjang kita bisa, kita mampu, nggak ada salahnya belajar. Saya juga ambil haki, kemarin saya baru menangkan gugatan lawan perusahaan Amazon ya. Saya pertahankan merek klien saya di pengusaha fluid. Artinya apa? Kita tuh berusaha itu apa? Cari, kalau kita sertifikasi banyak ya. Ya dokter saya ambil pidana, ya kan saya master hukum kesehatan juga, jadi saya ambil juga klien-klien rumah sakit, ya kan. Karena apa? Saya master hukum kesehatan tentu bisa bela rumah sakit juga. Ya kan, nah terus saya kurator juga, kadang-kadang saya bertugas sebagai kurator, ya kadang-kadang saya bertugas sebagai ahli hukum pasar modal, kadang-kadang saya bela soal merek. Saya juga seorang mediator terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung ya. Sekarang saya belum perpanjang lagi memang untuk perpanjangannya, tapi itu tinggal daftar lagi bisa karena saya sertifikasi mediator juga ya. Jadi saya pernah bertugas ya di Pengadilan Negeri Bandung juga sebagai mediator non hakim karena saya punya sertifikatnya. Itu yang saya gunakan untuk memediasi juga para nasabah. Di Dewan Sengketa Indonesia pun saya juga ikut ya untuk mencoba menyelesaikan masalah dengan perdamaian. Saya juga ambil yang di Bani, saya seorang arbiter juga ya, saya ACRB juga. Jadi saya ambil coba berbagai peluang, makanya saya lihat oh ini masalah ilmu saya yang bisa dipakai sebagai mediator, strategi jadi mediator itu begini. Saya gunakan ilmu saya seperti itu ya. Jadi kita ada banyak peluang dengan memperkaya diri kita dengan sekolah, dengan mau belajar lagi, mau pendidikan lagi. Untuk doktor juga saya ambil pidana. Ya S1-nya saya ambil hukum ekonomi dan bisnis. Kenapa saya perkaya wawasan saya? Karena apa? Kita bisa kasih pandangan kepada klien kita itu dari berbagai segi. Dan cari uangnya tidak perlu diduga dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara menjatuhkan lawyer lain hanya untuk kepuasan. Ya, kita adu pendapat aja. Saya juga tidak membalas ya, buat apa kita membalas pendapat dari LQ jelek dan sebagainya, nggak ada saya bilang begitu. LQ pasti ada yang baik dan ada yang buruk pendapat hukumnya. Tapi kalau dia cara bekerjanya diduga selalu menyerang lawyer lain, menyerang institusi lain, diduga juga membuat nasabahnya berpotensi untuk dilapor oleh lawan-lawannya karena ada dugaan pencemaran nama baik atau ITE. Untuk apa dapat kuasa seperti itu tapi diduga kuat bisa merugikan nasabah yang lain. Nah saya sih cukup kalau bisa, kalau ada nasabah percaya ke saya ngasih kuasa, saya bela nasabah saya tapi tidak membahayakan para staf saya, tidak membahayakan para klien saya. Para klien saya itu harus terlindungi, sayanya sendiri harus terlindungi. Jangan sampai sayanya juga tergelincir terkena peristiwa hukum. Kalau seorang lawyer pada akhirnya nggak bisa mempertahankan diri, bahkan akhirnya sampai ditahan dan masuk penjara, ya artinya gimana dia mau bela nasabah kalau membela dirinya sendiri aja nggak bisa, kan begitu ya. Nah jadi disinilah yang saya katakan hati-hati dalam berbicara, mulutmu adalah harimaumu. Makanya saya peringatkan hati-hati kepada rekan Bambang Hartono ya. Jadi kalau mau Anda beradu argumen dengan tetap saya menghargai rekan sejawat sesama profesi lawyer dengan tanpa mendiskreditkan kepada diri Anda ataupun kantor Anda, marilah saya tantang Anda untuk beradu argumen di podcast manapun, di TV manapun, secara jantan dan laki-laki ya, untuk membawa data ya, tidak hanya beraninya tiba-tiba masuk media tanpa konfirmasi kepada kita,
tanya dulu kenapa kita punya alasan seperti ini. Ya tanpa ditanya pendapat udah langsung ada tudingan, ada tuduhan dan sebagainya. Padahal telah terjadi di sini dugaan-dugaan pencemaran nama baik ya kalau udah langsung menuduh itu kata-katanya, karena nggak ada kata-kata diduga. Ya makanya untuk orang yang belajar pidana ya, apalagi saya jujur doktor saya ambil pidana, saya hati-hati, saya nggak mau ngomong sembarangan. Ya saya bicara makanya di sini juga diduga, tidak nuduh. Kalau nuduh, nah saya juga kasih tahu ke klien yang lain asas praduga tak bersalah ini. Lihat koran manapun juga ada yang misalnya tersangka penganiayaan diduga si nama AB melakukan penganiayaan pakai inisial, nggak disebut namanya di media langsung. Ya itu yang saya mau kasih tahu, itu namanya lawyer belajar etika. Nah saya nggak tahu apakah rekan Bambang Hartono menempuh semua pendidikannya sampai belajar kode etik advokat, belajar nggak? Ya saya belajar, makanya sekarang saya terapkan nih, belajar kode etik advokat. Ya, kemudian hukum kita belajar satu, pidana gimana, apalagi di Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan itu terkenal sangat ketat. S2 saya juga Sugio Pranoto, ya dari Sugio Pranoto ya. Semarang itu cukup ketat juga, saya ambil MHKS. Jadi saya mau kasih tahu ya, kalau kita kuliah dan didik dengan guru yang baik dan benar, biasanya tentu etika kita pun akan diajarkan, ya ilmu kita pun akan diajarkan, dan saya tidak akan berhenti belajar. Teman-teman masyarakat manapun yang mau kritik saya silakan. Kalau ada pendapat saya yang salah mau diluruskan silakan, kita adu argumen. Jadi saya tidak asal tuduh. Ya menurut pendapat hukum saya saat ini untuk pengusaha yang mau diajak kerjasama, Sol terbaik dari yang terburuk karena memang. Tapi kalau preferen kita paling baik tapi jadi akhirnya ciu kemudian dapatnya tidak maksimal, buat apa? Sementara kalau Sol ya masih ada harapan kembali, walaupun tidak kembali 100% tapi ada harapan naik dan ada harapan dibayar dan dicicil. Udah mulai tidak harus tunggu inkrah ya 3-4 tahun lagi, bahkan kalau ada lagi gugatan perdata tunggu lagi 3-4 tahun lagi, artinya 6 atau 7 tahun. Itu kita lihat aja first travel ya, itu setelah 7 tahun baru katanya dikembalikan kepada korban yang nggak tahu juga asetnya udah tinggal berapa itu. Ya apakah mau nasabah-nasabah AJK tungguin proses pidana ya di polisi, jaksa, PN, PT, MAPK baru abis inkrah dibagikan ya, atau abis itu nanti ada yang nggak puas, yang belum lapor polisi, loh kok itu seperti itu, bikin gugatan perdata lagi ya, sita jaminan segala macam, PN, PT, MAPK lagi ya, bikin lagi 4 tahun ya, akhirnya apa 8 tahun baru inkrah. Ya, itu juga nggak tahu asetnya karena saham udah turun. Karena kalau perang kan gimana mau sentimen pasar jadi naik. Tapi kalau sudah kita berdamai dengan AJK, sentimen pasarnya positif. Dulu pun sebelum pandemi juga baik-baik saja kan. Dan sekarang ketika pandemi, dan kebetulan sekarang sudah berakhir pandeminya, pengusahanya sudah mau zoom, sudah mau bayar, mau bikin skema, dan terbuka siapapun yang mau ikut nyusun skema perjanjian itu dipersilahkan ya untuk memberikan masukan-masukannya. Masukan dari OJK pun yang untuk mengcover nasabah, saya minta untuk perjanjian Sol ini juga dimasukkan dalam perjanjiannya. Dia juga sudah mau diterima semua apa yang masukan dari OJK. Nah itu apa yang sekarang saya tanya, kalau kita sudah melakukan perdamaian kita kemudian sudah di ACC ya kan, nah itu kan yang terbaik untuk kita dibayar. Tujuan kita kan dibayar, bukan diduga untuk balas dendam. Dan janganlah, saya peringatkan lagi kepada rekan Bambang Hartono, janganlah diduga kalau ada sakit hati atau dengan AJK, diduga Anda malah menggunakan, ya diduga kuat malah menggunakan para nasabah ini hanya untuk mendukung melampiaskan sakit hati. Itu nggak baik. Kalau kita sakit hati atau kecewa, lebih baik hadapi sendiri, jangan bawa-bawa dan merugikan diduga merugikan konsumen lain. Seperti contohnya ya saya sendiri juga tidak bawa yang lain ya nggak apa-apa kalau nanti rekan Bambang Hartono karena takut diduga kuat, takut misalnya nggak mau ketemu saya, akhirnya nanti suruh lagi supaya makin banyak udin nanti dari kantor hukum mana yang diduga juga mungkin masih rekanan LQ, suruh bikin lagi ngomong, nanti jadi saya nanti ada lagi ceritanya lawyer lain yang mengkritik. Nggak apa-apa, saya tetap ya, saya bedi vulur gitu. Silakan Anda berhadapan dengan saya. Terima kasih ya. Sekali lagi kalau ada ucapan dan kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Hanya pesan saya untuk meningkatkan kualitas diri agar kita tahu wawasan, belajarlah lebih banyak. Saya pun kalau ada pendidikan-pendidikan lagi yang saya pikir cukup bisa memperkaya lagi
pengetahuan saya akan ambil lagi juga. Dan kalau ada masyarakat, tokoh, profesor atau apa yang pintar, saya lihat dia pintar, saya mau belajar dan berguru sama dia. Ya, jadi tidak perlu kita mengangkat diri kita itu paling hebat, paling apa, enggak. Masyarakat menilai, karena barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Ya, itu saya selalu pegang. Ya, kemudian saya juga pegang lagi, ya, yang saya mau kasih tahu ya, jangan kita tunjuk begini satu orang, sebenarnya 4 nunjuk diri kita sendiri. Jangan menghakimi. Itu juga saya pegang. Saya tidak mau menghakimi siapapun, ya. Dan saya juga percaya dengan ilmu padi. Ya, semakin berisi kita semakin merunduk. Dan satu lagi, ya, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Ya, jadi kita percaya rezeki kita dari Tuhan. Satu, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Oret labora, bekerja sambil berdoa dan berserah diri kepada Tuhan dengan tanpa perlu menjelek-jelekan orang lain, ya, dengan tanpa perlu, ya kan, untuk mengangkat diri kita itu mesti mengiklankan besar-besaran, dikit-dikit tulis kalau ada masalah tolonglah daftar ke saya, nggak perlu ya. Jadi kalau mau nggak tanda tangan sol atau apa segala macam, saya mau kasih tahu ya, nggak usah daftar ke kantor hukum manapun, nggak tanda tangan perjanjiannya aja Anda sudah tidak jadi sol, nggak usah bayar apa-apa. Cuman ini kalau mau tetap kita mau sama-sama dibayar, saran saya saja ya, kita terpaksa melakukan sol dan diatur ada POJKJ itu sambil mengawal, karena AJK ini tidak punya utang ke yang lain, itu aja. Tapi nasabah silakan memilih, tidak harus nurut dengan pendapat saya, itu yang fair. Saya tidak akan memaksakan pendapat saya, tapi saya tadi udah kasih pandangan. Kenapa saya sarankan kita seperti itu? Karena kalau nanti kita berdamai dengan AJK, kemudian sahamnya menarik sentimen pasar menjadi positif, ya, investor asing atau yang lain juga ikut melirik lagi, kemudian perusahaannya untung jadi bisa bayar kita, ya kita terbayar. Tapi kalau diciu, contohnya kayak Wana Arta dibentuk tim likuidator, Burunan juga bisa nunjuk dan direstui oleh OJK. Sekarang OJK diduga cuci tangan, katanya sudah dilepas kepada tim likuidator, silakan dibagikan. Itu mau dapat apa nasabah? Itu yang saya takutkan dari nasabah AJK. Sementara Wana Arta saja saya lagi masih berjuang melakukan berbagai upaya hukum dengan berbagai gugatan dan sebagainya. Sementara AJK, kalau nasabah pengusaha udah mau berdamai, ya nggak ada salahnya, ya kan, karena menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, demikian, terima kasih, salam sehat semuanya.